Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yes. Oke, baik lagi di konten podcast ASN, Suara ASN, cerita tanpa titik. Oke, semuanya selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada, kapanpun teman-teman mau nonton video ini. Kembali lagi di podcast ASN tentunya bersama saya, Juan Toronso Herlan, dan juga nggak sendiri. Pada kesempatan kali ini saya sudah mendatangkan salah satu narasumber juga nih yang gak kalah penting dari video-video ataupun narasumber-narasumber sebelumnya. Nah, untuk itu ikan cepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus kali ya. Kita langsung aja perkenalkan untuk narasumber kita hari ini. Halo Kang. Halo, Oke, eh, silakan Kang untuk perkenalan diri terlebih dahulu. nama saya Hilwan Elfarhana. Sekarang saya itu JF, Administrator Database Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Ujiannya 2021, tapi pengangkatan itu 2022. Oke, mana nih suaranya teman-teman CPNS 2022, 2021? Oke, nah sebelum kita lanjut dulu nih kita bahas soal Jakung dan juga formasi Akangnya. Kalau boleh tahu dulu Akang di formasi ini tuh bisa dilamar oleh jurusan apa aja nih Kang? Formasi ini tuh bisa dilamar sama jurusan terkait komputer. Ada 5 Ya. jurusan yang bisa daftar itu, ada S1 Hmm. Teknologi Informatika, lalu Teknik Informatika, S1 Komputer, lalu S1 Informatika sama D4 Informatika. Oke, jadi teknik ya Kang basicnya ya. Ya, biasanya semuanya Teknik Informatika. Oke, kalau Kang sendiri dari jurusan Teknik Informatika. teknik informatika. Oke. Nah, seperti biasa kan biasanya CPNS itu kan ada tahap step by step-nya ya Kang ya kita tahu Nah, bersama gitu ya. betul. Juga secara transparan dari mulai SKD, SKB dan lain sebagainya. Nah, boleh gak sih Kang di-spill sedikit skor Akang waktu dulu tuh dari SKB terus kemudian SKB. Nilai SKD itu aku tuh nilai 433. Wow. Lu tapi lucunya ini Ya, nilai TWK aku passing grade. apanya? TWK. Iya, TWK-nya. Jadi cuma 75. Hmm, oke oke oke. Terus? Jadi kebantu oleh nilai lainnya nih. Nilai TIU aku tuh 165, di mana nilai Wow. TIU itu maksimum segitu. Lalu untuk TKP-nya itu di 193. Jadi jujur Wow. banget kebantu sama nilai TIU dan Yuk, TKP. TKP. Dan Oke. itu pun sebenarnya 433 itu bukan posisi pertama. Oke. Itu waktu SKD itu aku posisi kedua. Posisi Oke. pertamanya itu nilainya 457. Ada gap dua puluh Oh. empat poin lah. Lumayan tinggi tuh waktu itu. Wow. Nah, cuma ketolongnya pas SKB. SKB aku Oke. itu nilainya 475. Oke, sempurna. Dan untungnya yang pertama itu nilai SKB-nya 460. Ih, sampai apal ya? Ya, Nilai pesaing. jadi selisih aku sama dia itu cuma 0,05. Jadi Oh, kayak my beruntung banget goodness. gitu. Iya, 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 Kebantu sama iya. SKB itu 15 poin kan, persentasenya itu 40-60 ya. SKD Oke. 40, SKB Hmm, 60. Jadi kebantu betul. di situ gitu. Kebantu 15 poin selisih dikali 6-nya itu. Walaupun Oke. selisihnya cuma 0,05. Nah, jadi buat teman-teman semua juga jangan berkecil hati nih. Misalkan yang sekarang lagi di posisi kedua, ketiga, kemudian hanya formasinya cuma satu. Jangan khawatir teman-teman, silakan untuk dimaksimalkan di SKB gitu ya Kang ya. Sepakat Iya, ya? betul. Dan sedikit tips aja nih, kalau Oke, misalkan kalian daftar CPNS dan posisi betul, kalian lagi kerja, betul. kalian nggak sempat untuk ikut tryout atau bimbel, kalian tuh bisa hanya dengan nonton YouTube. Nice. Oke.
tonton aja YouTube banyak kalau sekarang sih. Kalau dulu saya fokusnya di Fandi Ape. Dia kalau nggak salah sekarang Oh, bikin bikin aplikasi kalau nggak salah sekarang, iya 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 Bang iya iya, Fandi itu itu. dia ada. Kang Jadi Fandi, oke. fokus belajar di sananya. Jadi kayak terakhir itu karena dulu tes-tes sebelumnya, nah kebetulan aku tuh udah 5 kali ikut tes CPNS. Jadi selalu kurang dinilai TIU-nya nih. Jadi Oke. fokus belajar di TIU dan Oke. TKP. Akhirnya Oke. TWK-nya ya begitulah nilainya. Jadi passing grade Oke. aja. Oke. Oke, oke, siap. Setelah itu, ketika tahu nilainya jauh banget, mulai cari tuh. Karena jujur aja nih, formasi ADB ini jarang. Oke. Karena hanya khusus di Sdukcapil formasinya. Betul, 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 betul. Nah, jadi ketika nyari rumpun komputer itu kan hanya ada Pranata Komputer ya. Oke. Untuk rumpun yang ADB ini hampir bisa dibilang jarang ada. Nyari tutorialnya juga susah. Nah, akhirnya pas SKB itu ikut bimbel lah biar bisa fokus karena materinya SKB Hmm. ADB ini agak repot nih. Undang-Undang Oke. Adminduk nomor Ya. 23 2006. Oke. Itu lumayan banyak loh itu pembahasan Adminduk itu terkait KTP, kartu keluarga, perkawinan luar negeri, perceraian non-muslim, kematian, terus misalkan terus apa lagi ya? Oh, itu anak hasil pernikahan dari luar negeri. Diatur Makanya juga itu itu, banyak Kang ya. banyak istilah asing nantinya ketika kita ngebahas Hmm. materi SKB-nya ini. Oke, Jadi kalau oke, misalnya oke. memang ada yang minat tuh fokus aja belajar di UU Adminduknya. Buku admin duk ya untuk yang ADB Hmm, ini ya. betul. Walaupun ya 60% untuk terkait UU Adminduk, 40% terkait komputer lah, Hmm. kayak gitu. Oke, siap. Tadi menarik juga nih Kang soal tadi kan Hmm. sempat dibahas juga bahwasanya ADB itu masuk ke golongan Jafung. Intinya Jafung itu sebenarnya bukan tingkatan sih ya, dia itu lebih ke arah keahlian khusus. Oke. Jadi ketika misalkan JF itu tidak bisa sembarang akademis misalkan, harus masuk ke JF. Nah, untuk JF ADB sendiri kan harus yang jurusan komputer ya. Sama yang paling penting itu JF itu punya tunjangan lebih. Salah satu poin plus kan kenapa pilih JF Betul, biasanya betul, gitu. betul. Karena langsung di kelas 8 ya, kalau yang sarjana Ah S1 ya, itu betul kan. langsung langsung di kelas 8. Jadi Hmm. secara tunjangan atau misalkan tukin kalau di kementerian itu ya lebih dikit lah daripada Japa. Gambaran pekerjaan singkat Akang tuh hari-hari tuh gimana sih Kang? Boleh gak sih ceritain nih ke teman-teman? Oke, jadi gini, ADB itu bisa dibilang sebagai poros utamanya di Sdukcapil. Oke, Dia kenapa? yang memantau kelancaran sistem berjalan atau tidak. Hmm. Lalu dia yang menjadi tumpuan kalau ada permasalahan yang terjadi di warga Hmm. gitu. Terus Oke. kayak warga mengeluh nih, "Oh, saya di bank NIK saya tidak terdeteksi oleh bank." Nah, itu biasanya Hmm. jadi tugas ADB untuk resolve-nya, Ah, untuk oke, oke, oke. menyelesaikannya gitu. Oke. Terus kayak misalkan kasus, "Oh, ini NIK saya tidak sama dengan tanggal lahir." Hmm. Itu kan kita harus bisa memberikan penjelasan ya ke warga Ya. Hmm. secara mudah dimengerti karena kalau kita ngomongin by system kan agak repot ya. Ya, ya, Jadi ya. kasih penjelasan secara singkat untuk menyelesaikan masalah warga. Misalkan warga kok data saya kok balik lagi ke daerah asal. Nah, itu bisa Hmm. diselesaikan oleh ADB. Lalu Oke, oke, oke. itu terkait ke direct kependudukannya ya. Terus Hmm. permasalahan server, Oke. perbaikan sistem jaringan antar Hmm. ini kita kan kalau di Purwakarta sendiri itu sentralnya itu ada di dinas. Hmm. Lalu dari dinas kita bagi-bagi tuh jaringan, ada yang ke Madukara, yang Mall Pelayanan Publiknya Purwakarta, kecamatan-kecamatan, 16 kecamatan ya di Purwakarta kita aktif. Itu tugasnya ADB untuk memantau kelangsungan jaringannya.
agar bisa berjalan Hmm. dengan normal tuh. Hmm. Jadi kalau ada trouble, kita langsung berangkat ke lokasi, kita selesaikan hari itu juga, biar Hmm. warga dapat terlayani secara maksimal. Oke, Gitu. berarti tadi kalau aku tangkap tuh pelayanan administratif juga iya, pelayanan teknis juga tuh iya gitu ya Kang ya. Iya, Oke, oke, gitu. oke. Kalau misalkan nih berarti mau pisah nih, kakak sama orang tua bisa dong. Bisa, bisa banget. Nah, kadang itu jadi pertanyaan loh. Boleh nggak sih kita uh, alamat di kakak itu satu alamat ada dua keluarga itu boleh Oh, karena oke, acuan oke. acuan dari Dukcapil sendiri yaitu NIK kepala keluarganya Oke, oke, oke. gitu. Jadi aku nunggu dulu ada pendamping gitu ya Kang, nanti baru memisahkan. Nanti aja. Ya pisah sendiri juga nggak apa-apa sekarang latihan. Tapi mikir lagi. Karena Oh, gimana gimana Kang? Ada lagi tambahan? bener loh, Hmm. anak-anak zaman sekarang itu kebanyakan masih awam masalah data kependudukan. Wah, Jadi oke. seenggaknya belajarlah kita ke Hmm. Disdukcapil kayak gimana gitu, Hmm. ngobrol-ngobrol gitu. Hmm. Nanti aku ngobrolnya via WA aja, Mak. Oke Oke, oke gitu. siap. Lagi kan tadi gambarnya berarti selain memang apa tadi pelayanan administratif juga kemudian pelayanan teknis juga kan balik lagi gitu ya kalau Jeff itu harus punya keahlian tertentu teman-teman semua. Nah salah satunya tuh ini gitu harus bisa juga dari segi pelayanan pada masyarakat baik halnya administratif ataupun hal yang bersifat teknis kayak gitu yang aku tangkap. Oke, nah Kang selanjutnya nih, kenapa sih akhirnya akan memutuskan untuk menjadi ASN penting nih? Kalau memutuskan gitu berarti ngomonginnya ada perjalanan karir berarti ya. Boleh. Aku tuh dulu kerja sambil kuliah Oke. di Jakarta. Jadi beres kerja sambil kuliah itu aku di Jakarta. Pas kebenaran setelah lulus nikah, kebetulan istri orang Cimahi. Oke. Nah, jadi setelah menikah, istri minta untuk kerja di Cimahi, akhirnya nyarilah di Cimahi. Kebetulan dosen aku tuh lagi ada proyek sama PUPR Kementerian. Oke. Jadi aku sempat masuk honorer dulu di Kementerian PUPR tuh. Oh, paham. Sekitar 6 apa 7 tahun. Nah, di situ tuh selalu Wah, di lama ya. lumayan, lumayan. Oke, oke, Dan lanjut. enaknya tuh Hmm. jujur ternyata kalau misalnya kita ngomongin ASN memang enak di pusat kayaknya. Itu karena balik lagi ke yang awal tuh, aku kan udah ikut Hmm. tes CPNS tuh 5 kali tuh. Oke. Kemenkeu, lanjut Kemen PUPR, lanjut Kemkominfo tuh. Kemkominfo itu aku sengaja ngambil wilayah timur, Ternate waktu itu. Jadi waktu kalau yang ini gagal, passing grade semua sih. Yang ini butuh 2, yang daftar 7. Nah, aku posisi ke-7 tuh. Jadi yang Hmm. diambil 6 Oke. kan. Nah, gitu. Hmm. Nah, lanjut ke Pemprov Jabar ngambil sumber daya air, perencanaan. Nah, terakhir karena aku berpikir bahwa umur ini kalau nggak salah udah 28 deh. Apa 27 ya? 27, Oke. 28, 29, 30. Nah, pas ini aku udah mulai sadar diri tuh umur 31 mau cari Hmm. kerja ke swasta agak repot. Jadi ya udah akhirnya memutuskan untuk jadi ASN dan daftar ke home base. Akhirnya memang rezekinya tuh ya udah gitu pulang kamu tuh ke rumah gitu ya Kang ya. Iya betul, kayaknya memang dari awal harusnya mending daftar ke Purwakarta. Jadi mungkin Eh, rezekinya di sana gitu. yang menarik tuh ya ternyata proses perjalanan Kang tuh tidaklah singkat juga untuk berada di posisi saat Enggak, ini pada enggak. akhirnya. Nah, aku pengen penasaran nih Kang ya. Aku tuh tipikal yang kayak baru tahun kemarin gagal aja tuh, padahal itu baru masih di tahap administratif. Aku tuh galau sih ya, memang galau karena belum bertarung tapi udah gagal gitu. Terus nah ini aku tuh hampir 5 kali sama kayak Teh Tias. Apa sih yang akhirnya membuat aku tuh ikut lagi, berjuang lagi, gagal lagi, tapi terus akhirnya bangkit lagi sampai akhirnya pada di titik ini Kang. Apa Oh yang membuat itu akhirnya Kang? kebutuhan sih. Oke. Jadi karena satu, hmm,
ya qadarullah ini sih ya cerita dikit Hmm. juga. Ketika sebelum tes terakhir itu, tes itu kalau nggak salah bulan Juli apa Juni gitu. Hmm. Ayah aku tuh meninggal bulan Mei-nya. Hmm. Hmm. Ya. Nah, kebetulan udah daftar tuh ke Purwakarta. Awalnya males-malesan sih, makanya cuma kayak nonton YouTube gitu. Walaupun emang Hmm. itu bener-bener bermanfaat. Terus Hmm. orang tua itu ngomong dulu, ayah sebelum meninggal sempat ngomong pengen punya anak ASN gitu. Hmm. Makanya baru tuh serius belajarnya. Hmm. Ini harus bisa titik gitu. Akhirnya Hmm. alhamdulillah jadi ASN di Pemda dan barengan sama adik aku. Oh, seangkatan berarti. Seangkatan, cuma adik aku di Pemkot Cimahi Alhamdulillah, qadarullah. Oh, iya, 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 iya. kayak gitu. Dan memang harapan istri Oke. juga sih, kayaknya pengen, besok kamu daftar ASN lah gitu. Nih, Kang. Kayak Pasti kan gitu. Akang ketika Akang gagal, di waktu itu galau gak sih, Kang? Iya kan? Galau gak? Atau enggak ya udahlah Lebih gitu ke kita orang arah mas. lebih ke arah menyesal sih sebenarnya ya. Karena yang pertama, kedua itu karena udah kerja di PU ya, jadi oh ya udahlah ini juga udah cukup, ini juga udah cukup Ya, gitu. ya, 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 Jadi ya, ya. kayak nggak semangat dan akhirnya tuh kayak nyesal sendiri kenapa kok nggak dari dulu aja gitu bisa bisa fokusnya gitu. Mhm. Kan seenggaknya karirnya bisa lebih panjang ya. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Itu sih penyesalannya itu aja. Oh, Kayak mantap, kok mantap, kayak nggak mantap. serius aja gitu buat ngejalanin ujiannya tuh gitu. Hmm. Nah, mungkin juga karena udah ngerasa titik nyaman ya itu memang berarti Kang. Aku juga jujur aku tuh nyaman sebenarnya di satuan DPRD itu Kang. Pasti itu pasti. Tapi mau gak mau kan kita tuh harus keluar dari zona itu kan. Maksudnya Iya kalau benar kita memang kita 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 harus bisa keluar dari zona nyaman itu paling penting loh. Dan alhamdulillah kan udah bisa keluar semua kan Iya, alhamdulillah. gitu. Oke, untuk selanjutnya nih tadi berarti Kang ada akhirnya ada motivasi tersendiri terus juga memang ketika Mm-mm. akhirnya gagal nggak berhenti untuk terus mencoba nggak usah gengsi lah ya Kang ya Kang. Mesti ya Iya Kang. betul. Nggak usah malu Maaf. kalau Mm-mm. gagal. Coba lagi aja terus nggak apa-apa. Itu proses kok. Tadi teman-teman semua udah dijelaskan banyak banget gitu ya, dari mulai tips trik belajar SKB juga teman-teman semua terus juga tadi kita udah mendengarkan juga penjelasan terkait formasi ADB ini kurang lebihnya tuh seperti apa. Mm. Dan teman-teman semua nih sebelum ditutup acara pada hari ini acara ini Kang boleh gak silakan boleh gak kasih pesan-pesan buat teman-teman CPNS yang lagi berjuang sekarang? Oke, buat kawan-kawan untuk pejuang nih, jangan pernah menyerah dan jangan pernah dengerin omongan orang. Karena yang akan merasakannya itu nanti kita sendiri. Jadi jangan terlalu Oke. dipikirkan lah omongan orang. Kita berjuang untuk diri kita sendiri, bukan untuk omongan mereka. Oke. Gitu. Bagus-bagus kita berjuang untuk diri sendiri bukan untuk Mm-mm. omongan mereka. Ya, Cakep, betul. mantap. Oke, Betul. nah teman-teman semua itu tadi dia pesan-pesan dari Kejauhan ya, jadi tetap semangat terus teman-teman semua jangan dengarkan kanan kiri, silakan fokus pada diri teman-teman semua, ya kan. Fokus Mm-mm. pada diri teman-teman semua. Nah, terakhir buat teman-teman semua, kalau misalkan dirasa ini kurang nih obrolannya karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya durasi, teman-teman silakan boleh langsung aja tanya-tanya seputar ADB ataupun seputar ASN lainnya ke Kang Jawan, boleh ya Kang ya? Boleh? DM Oke, aja nanti nanti di Instagram. aku akan tulis Instagramnya Kang Hilwan di bawah. Silakan teman-teman semua nanti untuk DM aja. Kang Hilwan, terima kasih banyaknya atas waktunya dan kesempatannya. Oke, sama-sama. Sehat-sehat selalu, pokoknya Amin. tetap jaga silaturahmi kita dan juga sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya teman-teman semua. Dadah, thank you guys.